Wa adamu maddi hamzatil jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafdzul jalalah. Di lafdzul jalalah itu ada hamzah, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kalau ada orang baca Allahu Akbar, tak boleh. Kadang kita tidak sadar Allah, gitu kan, kadang tidak. Dalam hari-hari Allah. Kalau artinya Allah itu bukan Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah itu Maha Besar. Kalau baik kayak gitu bahasanya, berarti kita meragukan kebesaran Allah. Wa adamu maddi ba'i akbar, tidak memanjangkan huruf ba pada kalimat akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh. Ini biasanya anak-anak adzan. Kalau kita didikan subuh kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin bapak-bapak juga ada kalau azan di sini. Misalnya ustaz tak ada, jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Apalagi itu berkaitan dengan takbiratul ihram yang menentukan tentang sah atau tidaknya salat. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar, tapi mesti Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wassalatu wassalamu ala habibinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Wa qala fi haditsin ukhra, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Allah masih berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, dan kita manfaatkan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Munawwarah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan, mengulang-ulang kaji kita. Mungkin 60 tahun yang lalu sudah kita hafal. Ini berkaitan dengan rukun salat. Bapak Ibu, rukun salat masih ingat berapa jumlahnya? Berapa? 13, 14? 13, baik. Rukun salat itu boleh dijawab 13, boleh dijawab 14. Kalau waktu kecil dulu ada namanya kitab Parrukunan, kalau masih ingat dulu. Di situ rukun salat itu ada 13. Apa bedanya dengan 14? Dalam salat itu kan ada namanya tomakninah. Ruku tomakninah, sujud tomakninah, i'tidal tomakninah, duduk antara dua sujud tomakninah. Nah, kalau dijawab 13 boleh juga, tapi ketika menjelaskan ruku plus tomakninah, sujud tomakninah. Tapi kalau dijawab 14, tomakninah itu dijadikan menjadi rukun tersendiri. Rata-rata dalam kitab fikih Syafi'iyah, kita belajar di pesantren itu ada namanya I'anatul Talibin. Kemudian ada Syarqawi, ada Al-Bajuri. Kemudian kitab yang saya bawa ini namanya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadiin, yang dikarang oleh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dari namanya saja, nama awalnya Muhammad Nawawi orang Arab, tapi Al-Jawi dia orang Jawa. Al-Bantani berarti orang Banten.
orang Banten. Dia besar di Arab, menjadi guru besar di Masjidil Haram pada masanya. Namanya, tapi dia tidak lupa membuat namanya Al-Bantani. Ada lagi namanya Al-Khatib Al-Minang Kabawi, Syekh Yasin Al-Fadani. Itu menunjukkan dia orang Padang. Kalau saya perlindungan simbolon Al-Bataki, berarti saya orang Batak. Kalau dari Mandailing ada namanya, lupa saya. Dia di ujungnya itu namanya Al-Mandili, Abdul Qadir Al-Mandili. Berarti dia dari Mandailing. Kalau dari Melayu apa? Al-Malawi. Ada yang buat Al-Malawi. Kalau dari Selat Panjang Al-Maranti, mungkin bisa jadi. Itu nama-nama lakop yang menunjukkan kita berasal dari mana. Boleh-boleh saja, tak masalah. Jadi secara umum dalam kitab Syafi'iyah itu rukun salat itu ada 14 macam. Salah satunya di dalam kitab ini beliau mengatakan arkanus salati arba'ata asyara. Rukun-rukun salat itu ada 14 macam. Rukun dalam ibadah itu sangat menentukan terhadap sah atau tidaknya salat amal ibadah kita. Rukun haji satu pun tinggal tak sah. Satu pun tinggal tak sah, wajib diulang pada tahun berikutnya. Beda dengan wajib haji, kan ada wajib haji, ada rukun haji. Kalau wajib haji boleh tidak dikerjakan tapi wajib bayar denda. Tapi kalau rukun tidak boleh. Salah satunya tawaf. Orang yang melaksanakan haji tidak tawaf berarti salatnya tidak hajinya yang tidak sah. Begitu juga dengan rukun salat, salah satu pun di antara rukun salat itu tidak kita laksanakan dengan benar, maka salat kita tidak sah. Mana dia yang 14? Arba'ata asyara ahaduhan niyah. 14 macam bija'lit toma'ninatil arba' ruknan wahidan. Dengan menjadikan toma'ninah yang saya sebutkan yang 4 tadi itu menjadi satu rukun, makanya jumlahnya 14. Salah satunya adalah ahaduhan niyah. Salah satunya adalah niat. Apa yang disebut dengan niat? Qasdus syai'i mukhtarinan bi fi'lih. Sengaja melakukan sesuatu. Tidak, sengaja melakukan sama dengan salat zuhur. Usolli, kalau bagi yang usolli ya. Kalau masalah usolli atau tidak itu tidak masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat itu hukumnya sunnah, wa mahalluhal qalbu, tempat niat yang sesungguhnya itu adalah di dalam hati. Jadi kalau ada yang pakai usolli fardhus subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala boleh. Kalau ada yang tak pakai itu boleh-boleh saja. Yang penting niatnya ada di dalam hati ketika dia melafazkan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram. Apa alasan Imam Asy-Syafi'i perlu melafazkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan atau usolli fardhul jumu'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala? Beliau mengatakan sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini, liyusa'idal lisanul qalba, agar hati kita dibantu oleh lidah, agar lidah kita membantu hati yang melakukan niat. Itu alasannya. Tapi seandainya pun tidak dilafazkan itu tidak masalah. Jangan pula nanti bertengkar dengan kawan gara-gara usolli atau tidak, jangan. Itu perbedaan pendapat. Jadi yang pertama adalah niat. Mana dasarnya niat itu harus ada dalam ibadah? Sudah sering kita dengar dari para guru kita, innamal a'malu binniyat. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Jadi yang pertama adalah niat. Yang kedua, wasaniha, yang kedua dari rukun salat itu adalah takbiru taharrumin maqrunan bihin niyah. Membaca takbiratul ihram. Takbiratul taharrumatnya takbiratul ihram yang disertakan dengan niat. Artinya ketika kita membaca takbiratul ihram Allahu Akbar dalam mazhab Syafi'i, di situ niat sudah jatuh. Atau niat itu kita jatuhkan ketika membaca takbiratul ihram. Apa yang disebut dengan takbiratul ihram?
dalam kitab ini takbiratul ihram itu dikatakan sah dengan beberapa syarat. Yang pertama, apa syaratnya? Yajibu isma'uhu nafsahu, wajib didengar oleh dirinya sendiri. Jadi ketika kita membaca takbir cukup didengar oleh diri kita sendiri, kecuali imam ya, kecuali imam. Allahu Akbar. Jangan pula takbir makmum lebih kuat daripada takbir imam. Tapi ada pula orang kita tengok takbir gini aja, tak ada baca apa-apa. Jadi wajib yang pertama, yajibu isma'uhu nafsahu, wajib didengar oleh dirinya sendiri, wajib kita baca dan kita sendiri mendengarnya, tidak perlu didengarkan oleh orang lain. Tapi kalau misalnya dengar-dengar sedikit tak masalah, tapi jangan sampai mengganggu kawan kita yang di sebelah. Apalagi takbir kita lebih besar daripada suara imam. Yang kedua syaratnya adalah iqa'uhu fi halil qiyami fil fardhi. Takbiratul ihram itu kita lakukan ketika berdiri waktu sholat fardu. Maksudnya apa? Ketika kita ingin membaca takbiratul ihram, pastikan dulu kita sudah berdiri betul, sudah betul-betul berdiri baru takbir. Jangan masih berjalan, Allahu Akbar. Ada orang seperti itu, ibu-ibu. Orang yang seperti itu kan, kalau kita terlambat mengikut imam sudah rukuk, dia sudah masih di pintu, dikejarnya lah ke sini, masih jalan udah takbir Allahu Akbar sampai langsung rukuk. Tidak seperti itu. Jadi pastikan dulu kita berdiri baru takbir. Walaupun imam tak dapat ketika rukuk, tak masalah, ikuti dia sesuai dengan posisinya. Jika posisinya dalam keadaan rukuk, berarti dihitung satu rakaat. Karena ar-rakaatu itu berasal dari kata rukuk, itu berasal dari kata rakaah. Jadi innamar rakaatu fir rukuk. Rukuk itu satu rakaat itu dihitung ketika rukuk. Kalau dapat ketika rukuk tapi sempurna dulu takbirnya ketika berdiri, dihitung satu rakaat. Tapi kalau kita mendapatkan imam setelah rukuk, ketika imam nanti salam, tambah berapa rakaat kita yang tinggal. Jadi takbiratul ihram itu wajib dilakukan ketika sudah betul-betul dalam keadaan berdiri. Yakin pastikan kita berdiri dan dapatkan imam ketika ruku, baru dihitung satu rakaat. Kemudian wabilughatil arabiyyati lil qadiri 'alaiha, wajib dengan bahasa Arab bagi yang mampu. Wajib dengan bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, tapi wajib hukumnya membaca takbiratul ihram itu bagi yang mampu. Selemah-lemahnya orang, sesusah-susahnya orang berbahasa Arab, kalau dia masih orang Indonesia pasti mudah mengatakan Allahu Akbar. Kemudian walafdul jalalati walafdu akbar. Yang dikatakan takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan kita makan berkata-kata ketika sholat, mesti ada lafdul jalalah. Apa yang disebut dengan lafdul jalalah? Kalimat Allah. Kalimat Allah itu disebut dengan lafdul jalalah, lafaz yang mulia. Harus dengan kalimat Allah, tidak boleh dengan Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh ditukar. Kemudian harus dengan lafaz akbar, tidak boleh diganti Allahur Rahman, Allahur Razzaq, tidak boleh. Yang dikatakan takbiratul ihram itu adalah harus dengan lafaz Allah, kemudian dengan lafaz akbar. Syarat berikutnya wa taqdimu lafdil jalalati al akbar, mesti mendahulukan lafaz jalalah daripada akbar. Kalau ada orang menyampaikan meringan-ringankan takbiratul ihram, boleh dibalik, itu tidak sah. Akbarullah, tak boleh. Tak boleh, mesti dengan Allahu Akbar. Tak boleh didahulukan atau tak boleh dibalik, tak boleh diceng. Wa adamu maddi hamzatil jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafdul jalalah. Di lafdul jalalah itu ada hamzah, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kalau ada orang baca Allahu Akbar, tak boleh.
Kadang kita tidak sadar Allah, gitu kan kadang tidak. Dalam hari-hari Allah. Kalau artinya Allah itu bukan Allah. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah itu Maha Besar? Nah, kalau baik kayak gitu bahasanya berarti kita meragukan kebesaran Allah. Nah, kenapa seperti itu artinya? Karena kalau sudah kita panjangkan Allah, berarti kita menambah satu huruf hamzah namanya hamzatul istifham di ujung di awal hamzah istifham itu kalimat tanya. Apakah Allah Maha Besar? Tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar tidak boleh. Kemudian wa adamu maddi ba'i akbar. Tidak memanjangkan huruf ba pada kalimat akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh. Ini biasanya anak-anak adzan. Kalau kita didikan subuh kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin bapak-bapak juga ada kalau azan di sini. Misalnya ustaz tak ada. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Apalagi itu berkaitan dengan takbiratul ihram yang menentukan tentang sah atau tidaknya salat, tidak boleh dibaca Allahu Akbar, tapi mesti Allahu Akbar. Wa adamu tasdidiha, tidak boleh mentasdidkan banyak. Allahu Akbar tapi dibacanya Allahu Ukabbir. Apa arti Ukabbir? Allah, aku membesarkan dia. Tak boleh, mesti Allahu Akbar, jangan Allahu Ukabbir. Ya, selama ini sudah kita amalkan Allahu Akbar, akan tetapi kita memperdalam lebih mengenai pembahasan takbiratul ihram. Tapi di mana orang sering kenanya di kalimat Allahu Akbar. Jangan. Kemudian panjang Allahnya tidak lebih dari 7 alif. Tidak lebih dari 7 alif. Kalau 7 alif berapa harokat dalam kajian ilmu tajwid? 7 alif. 7 alif dalam kajian ilmu tajwid berapa harokat? 14. Kalau 3,5 itu 7 harokat. 3,5 alif itu baru 7 harokat. Tapi ulama memberikan keringanan, sepanjang-panjangnya kalimat Allahu Akbar itu hanya 7 alif. Kalau lebih dari situ maka batal takbiratul ihram. Tapi seafdol-afdolnya tidak melebihi dari 3 alif. Karena paling panjang mad dalam ilmu tajwid itu hanya 3 alif. Paling panjang. Apa dia yang 3 alif? Ada namanya mad lazim musaqqal kalimi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do itu kan panjang. Itu namanya mad lazim musaqqal kalimi. Tidak ada satu imam qiraat pun yang membolehkannya kurang dari 3 alif. 3 alif berarti 6 harokat. Begitu juga dengan takbiratul ihram, seafdal-afdalnya tidak lebih 3 alif. Andaikan ada orang yang melebihinya dari 3 alif, hanya boleh 7 alif. Kalau 7 alif itu 14 harokat. Harokat itu gerakan, berarti 14 kali kayak gini. Itu sudah sangat panjang. Di mana itu terjadi? Ini biasanya orang atau imam yang melakukan takbir dari sujud ke berdiri. Ya kan? Allah, mulai dari sujud sudah dimulai takbir sampai dia tegak lurus. Allahu Akbar. Tapi itu namanya bukan takbiratul ihram. Yang takbiratul ihram itu takbir yang kita baca ketika di awal solat saja. Kalau takbir berdiri ke rukun, dari yang tidal ke sujud, sujud ke duduk antara dua sujud, namanya takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Intiqal artinya apa? Pindah. Pindah dari rukun ke rukun yang lain, namanya takbiratul intiqal. Itu hukumnya sunnah. Kalaupun tak kita baca dari berdiri ke rukun, alaihissallahu biahkamil hakimin, diam imamnya, langsung dia ruku, sah.
Tapi bingung orang ya kan. Imam ini apalagi ibu-ibu di belakang tak nampak. Ternyata orang sudah sujud, dia masih berdiri. Kalau tidak memakai takbiratul intiqal. Jadi takbiratul ihram itu hukumnya wajib, tapi kalau takbiratul intiqal hukumnya sunnah. Di sini dijelaskan bi alla yazida ala arba'a asyrata harakatan, dengan tanpa tidak lebih panjang Allahnya, alif pada kalimat Allahnya dari arba'a asyrata harakatan, 14 harokat. Tak boleh lebih. 14 harokat itu berarti 7 alif. Itu syarat takbiratul ihram. Yang kedua, yang ketiga, rukun salat yang ketiga itu adalah wa qiyamu qadirin fil fardi, berdiri bagi orang yang sanggup pada salat fardu. Wali ajizin syaqqa alaihi qiyam, dan bagi orang yang lemah susah berdiri, syaqqa itu susah berdiri, salatun qa'idan, maka boleh dilakukan salat dalam keadaan duduk. Tidak sanggup berdiri boleh duduk, tidak sanggup duduk boleh berbaring, tak sanggup berbaring lakukan apa yang bisa. Tapi ini waktu salat fardu, beda dengan sholat sunnah. Kira-kira kalau kita ingin melaksanakan sholat, yang pertama kali kita lakukan apa dulu perbuatannya? Berdiri dulu kan? Tapi kenapa berdiri itu diletakkan rukun sholat yang ketiga, bukan yang pertama? Kita kan berdiri dulu kan, baru takbir, di situ dipasang niat. Kenapa niat yang pertama, baru takbir, baru berdiri? Semestinya kalau segi perbuatannya kan berdiri dulu. Kenapa Bapak dan Ibu berdiri dulu? Siapa yang dapat boleh duluan pulang. Nah, ini kalau MDA kan gitu dulu. Gini-gini deh. Ini rasanya tidak, karena betah di masjid ini. Apa alasannya Bapak dan Ibu? Nah, dalam kitab I'anatul Talibin kita temukan li'annal qiyama ruknun fil fardi faqat. Karena berdiri itu rukun pada sholat fardu saja. Untuk sholat sunnah berdiri itu tidak menjadi rukun. Artinya kalau untuk sholat sunnah boleh duduk walaupun sanggup berdiri. Kalau misalnya sholat tarawih nanti kan di sini berapa rakaat? 8 tambah 3 ya. Kalau di tempat saya 20 tambah 3. Kalau misalnya malas, ini kan malas kita berdiri sholat sunnah, tapi malas boleh duduk, boleh. Walaupun kita sanggup berdiri, tapi malas berdiri untuk sholat sunnah sah hukumnya. Tapi kalau sholat fardu wajib hukumnya berdiri selagi kita masih sanggup. Malas berdiri, duduk dia, tapi sholat subuh tak sah sholatnya. Itu sebabnya berdiri itu diletakkan rukun yang ketiga, li'annal qiyama ruknun fil fardi faqat, karena berdiri itu rukun pada sholat fardu saja, bukan sholat sunnah. Adakah kitabnya? Itu ada. Ini kitabnya jelas, qiyamu qadirin fi fardin, berdiri bagi orang yang sanggup pada melaksanakan sholat fardu. Sholat sunnah boleh tidak berdiri walaupun sanggup. Yang ketiga, yang keempat, wa qira'atu fatihatin, membaca surah al-fatihah, kulla rak'atin, setiap rakaat, illa rak'ata masbukin, kecuali rakaat yang masbuk, ma'a basmalatin, serta membaca basmalahnya. Artinya rukun salat yang keempat itu adalah membaca Fatihah mulai dari bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu termasuk rukun surah ayat dari Al-Fatihah, karena itu wajib dibaca ketika membaca salat. Apa yang harus diperhatikan? Wa tasdidiha, tasdidnya, wa hurufiha, dan huruf-hurufnya. Dalam membaca Al-Quran kesalahan secara umum ada dua. Yang pertama lahnul jali, kesalahan besar. Yang kedua lahnul khafi, kesalahan ringan. Apa yang termaksud kesalahan besar?
taghyiru harfin bi harfin, berubahnya huruf dengan huruf, atau taghyiru harkatin bi harkah, berubahnya baris dengan baris. Itu kesalahan secara umum dalam membaca Al-Qur'an, termasuk dalam membaca Al-Fatihah, rukun di dalam salat. Jangan sampai tertukar huruf dengan huruf. Biasanya orang salah membaca Al-Qur'an, huruf yang tertukar itu apa? Biasanya huruf dal kepada huruf zai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau tak belajar dengan baik, siratal ladzina dibaca huruf dal. Huruf dal dibaca menjadi huruf zai. Kalau itu berlaku, maka Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka rukunya tidak sah. Kemudian apalagi orang sering salah membaca, huruf to berubah menjadi huruf ta. Apalagi huruf dal tadi. Kalau di kampung saya, ya Batak, tapi bukan Batak dari Tapanuli Utara ya. Dari sekarang dulu Tapsel, sekarang Padang Lawas Utara. Kalau dulu belajar huruf dal, huruf dha, huruf zai itu ke huruf jim semuanya waktu kecil. Karena memang kemampuan guru kita untuk mengajarkan hanya seperti itu. Jadi ketika membaca, ini saya dulu pengalaman. Tamat SD saya pergi ke pesantren Mustafawiyah. Jadi disuruhlah saya membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya tak pernah belajar ilmu tajwid. Ketawa gurunya, apa saya baca? Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Kamu orang Padang bola ya? Iya. Jadi orang Batak kalau tidak belajar ya, pasti kebanyakannya mengucapkan huruf dal itu dengan huruf jim. Tapi kesalahan itu bukan hanya terletak pada orang Batak saja. Orang Minang ada kesalahannya. Kenapa saya tahu? Saya kuliah 4 tahun di Padang. Apa kesalahannya? Waktu itu dosen saya namanya Yusra Adam, dia alumni Kuwait. Ketika mengajarkan fi'il mudhari, mencontohkannya di surah Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Di situ mungkin dia tidak sadar, terbacalah wala sawfa yu'tika. Terpengaruh dengan kampung-kampuang, buyung-buyuang, kan itu kan? Terpengaruh. Kalau orang Jawa ada juga salahnya. Apa salah orang Jawa? Dari mana saya tahu? Saya kuliah di Malaysia, tinggal di kos bersama orang-orang Jawa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian menyebutkan huruf ghain itu agak susah. Ghairil maghdubi itu ke huruf ghairil maghdubi. Tapi itu kesalahan tadi itu terjadi kalau tidak belajar dengan benar. Kalau sudah belajar dengan baik, semua suku pasti membaca Al-Quran sesuai dengan standar ilmu tajwid. Nah, untuk membaca Al-Fatihah, kesalahan-kesalahan seperti itu diusahakan tidak. Karena satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam sholat dalam mazhab Syafi'i adalah surah Al-Fatihah. Jangan sampai itu salah-salah bacaannya. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan. Jadi di sini tadi membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat kecuali rakaat yang masbuk. Ada orang bertanya, apa hukumnya membaca Fatihah bagi makmum? Ada pernah tidak melihat orang sebagai makmum tidak membaca Fatihah? Ada kan? Nah, di sini ada 3 pendapat ulama. 3 model pendapat ulama berkaitan dengan membaca Fatihah bagi makmum. Bagi makmum ya, kalau sholat sendiri imam wajib hukumnya. Pendapat yang pertama, ini pendapat dari Imam Hanafi atau mazhab Hanafi. Beliau mengatakan dalam kaidah mereka mengatakan la yuqra'u fis sirriyati wala fil jahriyah. Fatihah itu tidak dibaca oleh makmum baik dalam sholat sirriyah. Sholat sirriyah itu sholat yang dibaca tidak kuat, berarti sholat subuh, sholat zuhur dan asar. Wala fil jahriyah, begitu juga dengan sholat jahar, tak wajib bagi makmum. Apa dasar mereka? Mereka mengatakan hadis Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu
dijadikan untuk diikuti, fa qiraatul imam qiraatul makmum, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum. Ini dasar mereka. Tapi pendapat lain mengatakan hadis ini digunakan untuk yang masbuk. Kalaupun makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah karena imam sudah ruku, ruku saja. Karena bacaan imam mewakili bacaan makmum. Nah, hadis itu digunakan untuk orang yang masbuk. Tapi Imam Hanafi, dalam mazhab Hanafi, ini dijadikan bagi makmum baik solat sirriyah ataupun solat jahriyah. Nah, jadi kalau misalnya bapak dan ibu solat, nah ada orang diam saja ketika apa? Tapi jangan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tak boleh, harus dilafazkan. Harus dilafazkan. Berarti bisa jadi dia mengikuti pemahaman mazhab Hanafi. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yuqra'u fis sirriyati dunal jahriyah. Makmum membaca Al-Fatihah pada solat sirriyah, bukan solat jahriyah. Berarti makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat sir saja, berarti zuhur dan asar, sedangkan maghrib, isya, subuh tidak wajib. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Malik. Kita temukan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, meninggal tahun 2016. Apa dasar mereka? Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarkanlah dan perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Jadi kata mereka yang mengikut pendapat Malik ini, ketika imam membaca, kita mesti mendengarkan. Dalilnya tadi, apabila Quran dibacakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam membaca, maka dengarkan sebagai makmum. Makanya tidak wajib membaca Fatihah bagi makmum ketika sholat jahar. Tapi kalau sholat sirriyah karena bacaan imam tidak dengar, maka wajib membacanya bagi makmum. Yang ketiga, yuqra'u fis sirriyati wa yuqra'u fil jahriyah. Wajib membaca Fatihah bagi makmum, baik itu salat sirriyah ataupun salat jahriyah. Baik itu salat sir maupun salat jahar. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Apa dalilnya? Hadis yang saya bacakan pada awal tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabah. Tidak sah solat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kenapa terjadi perbedaan pendapat itu? Karena terjadinya pemahaman dalam memahami dalil di kalangan oleh para ulama. Kalau Imam Syafi'i ini yang digunakan, Imam Maliki ini yang ia gunakan. Dalam mazhab Hanafi ini pula yang digunakan. Tapi perlu saya sampaikan bahwa dalam mazhab Hanafi itu sebenarnya Fatihah itu tidak wajib. Yang penting membaca ayat. Tidak mesti Al-Fatihah. Itu pula dalam mazhab Hanafi. Minimal 3 ayat. Kenapa harus 3 ayat? Karena surah yang paling sedikit dalam Al-Quran jumlahnya 3 ayat. Jadi tidak mesti Al-Fatihah, cukup membaca 3 ayat dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allahu akbar. Dalam mazhab Hanafi boleh, tidak mesti Al-Fatihah. Kalaupun dibaca Al-Fatihah cukup dengan sampai ayat ketiga apa Al-Fatihah? Ar-Rahmanir-Rahim. Karena bismillah itu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahu akbar. Dalam mazhab Hanafi boleh, tapi dalam mazhab Syafi'i yang wajib dibaca ketika salat itu, begitu juga dengan mazhab Hanafi, hanya surah Al-Fatihah.
Nah, saya rasa kalau kita di sini secara umum mazhab Syafi'i. Karena itu ya ikut mazhab Syafi'i baik bagi makmum ataupun imam sholat sendiri wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana caranya? Ini dalam mazhab Syafi'i ini membaca Al-Fatihah dalam ketika berimam. Ada dua caranya. Yang pertama, setelah imam membaca Fatihah, waladdallin. Di sini sebenarnya imam memberikan jeda sedikit. Sebenarnya kayak prakteknya begitu. Tapi tidak wajib ya. Sebaiknya imam memberikan jeda sedikit untuk memberi kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Kenapa begitu? Agar makmum ketika imam membaca ayat bisa mendengarkan bacaan imam untuk mengamalkan ayat tadi yang digunakan oleh mazhab Hanafi. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, maka Al-Qur'an apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarkanlah. Tapi memang rata-rata jarang kalau di sini ya. Saya pun tidak mengamalkan itu. Maksudnya tidak mengamalkan jeda dulu sedikit habis Fatihah. Tapi sebaiknya memang itu harus dikasih kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah baru baca ayat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau misalnya imamnya setelah membaca Al-Fatihah langsung membaca ayat, cara yang kedua setelah imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi setelah ya baca makmum tapi jangan kuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Baca alhamdulillah. Itu cara yang kedua. Jangan pula duluan Fatihah kita dari makmum. Jangan. Ini makmum masih Ar-Rahmanir-Rahim, dia waladdallin. Kalau sholat jahar ya, tapi kalau sholat sir beda. Ini sholat jahar. Itu caranya. Tapi biasanya kita membaca Fatihah itu yang kita amalkan setelah imam baca Al-Fatihah baru kita baca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, sekali lagi rukun sholat yang keempat itu adalah surah Al-Fatihah, wajib dipelihara tasdidnya, wajib dipelihara huruf-hurufnya. Tasdidnya mana yang sering orang salah? Tasdid. Jangan baca waladdallin. Artinya bukan sesat lagi, merubah artinya. Kalau itu tidak kita amalkan maka Fatihahnya tidak sah. Itu rukun sholat yang keempat. Iya Ustaz. Iya Pak. Kalau kita insya Allah kan mayoritas kita mengikut mazhab Syafi'i, artinya kita membaca Al-Fatihah setelah imam membaca. Iya. Boleh nggak sekali-sekali kita lari ke mazhab Maliki, jadi kita mendengarkan saja bacaan imam ketika imam sudah baca. Karena begini Ustaz, kadang suara imam ini kan bagus merdu gitu, ingin pula terlena gitu ya. Baca ayat kan. Oh gitu. Pula kita tidak membaca Al-Fatihah pada saat itu. Iya. Sekali-sekali seperti itu, pindah mazhab kita. Ini untuk jawaban ini Pak Amir, insya Allah nanti di malam 23 kita ketemu, situ saya jawab. Karena ini kan berkaitan dengan talfik nih, mencampur baur mazhab. Tapi talfik yang saya pahami selama ini gini, misalnya berwudu, kita berwudu menggunakan mazhab Syafi'i, tapi membatalkannya menggunakan mazhab Malik. Itu yang saya, apa bedanya batal wudu dengan mazhab Syafi'i, batal dengan mazhab Hanafi? Apa bedanya? Kalau batal wudu dalam mazhab Syafi'i bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak batal. Mazhab Maliki juga tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki batal wudu bersentuhan dengan kulit perempuan, dengan kulit laki-laki yang lawan jenis, itu kalau syahwat muncul, itu baru batal. Nah, kalau yang seperti itu talfiknya itu tidak boleh. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i dalam berwudu, membatalkannya juga harus dengan mazhab Syafi'i. Nah, tadi kasusnya bukan masalah membatalkan, tapi mengikut imam, tapi kita mengikut mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i kan Fatihah bagi makmum wajib. Tapi sesekali karena
kesyahduan bacaan imam didengarkan lupa, atau udahlah ikut mazhab Maliki aja dulu mendengarkan bacaan imam gitu kan. Boleh tidak seperti itu? Mudah-mudahan nanti Pak Amir kita ketemu, atau nanti saya jawab melalui inilah. Itu pertanyaan di tingkat doktor itu Bapak dan Ibu. Kalau kita yang biasa-biasa ya Pak Amir ya. Saya kasih saya kesempatan. Ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut yang kelima? Iya Bu, silakan. Ya. Ya. Ya, ya. Oke. Bukan hanya singkat lagi imam itu. Kadang memang tak memberi jeda langsung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan. Sementara kita harus membaca dalam mazhab Syafi'i itu harus kita lanjutkan Fatihahnya Bu, karena kata beliau hadis yang digunakan oleh beliau, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi lanjutkan saja Ibu Fatihahnya walaupun imam masih membaca surat. Lanjutkan saja Fatihah, sempurnakan Fatihahnya karena Fatihah itu rukun salat yang wajib kita baca. Ya Bu ya, lanjutkan saja Fatihahnya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Bu. Tapi kalau seandainya ini Ustaz ya, agak cepat imam yang membaca, kita belum selesai lagi. Nah, dia ada misalnya katakan yang rukun Fatihah atau bacaan waktu wudu atau waktu dengan sujud, imamnya cepat lagi tidak terangkan, kita belum selesai. Apakah kita boleh menyelesaikan bacaan kita itu karena maka selesai? Berarti kita imam sudah tidak terangkan, kita baru ya. Kalau kita ikut sholatnya dari awal, maksud dari awal itu dari takbiratul ihramnya imam, dia baca Fatihah. Setelah dia baca Fatihah baru kita baca ayat. Baru kita baca Fatihah, dia sedang baca ayat. Belum selesai kita baca Fatihah, dia sudah rukuk itu. Sempurnakan dulu Fatihahnya karena posisi kita bukan masbuk nih kan. Kita dari awal. Sempurnakan dulu Fatihahnya, biarkan dia juga sudah ruku, tapi jangan sampai dia selesai i'tidal. Karena makmum itu boleh tertinggal dari imamnya hanya 2 rukun. Kalau 2 rukun dari berdiri berarti ruku dan i'tidal. Pastikan dia jangan sampai i'tidal kita sudah ruku. Jangan selesai dia i'tidal baru kita ruku. Tapi kalau misalnya dia sudah menuju sujud dari i'tidal baru kita mau ruku, itu namanya kita tertinggal 2 rukun. Berarti kalau kita sudah tertinggal 2 rukun, imam kita berarti sudah keikutsertaan kita dalam sholat berimam itu tidak ada lagi. Boleh dilanjutkan, tadi itu boleh, tapi pastikan sampai i'tidal. Itu Bu. Lanjutkan saja Al-Fatihahnya. Memang ada imam itu, saya kadang sering terjebak itu ketika sholat sirriyah. Baru kita iyakan na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sudah ruku, terpaksa kita gas lagi kan. Kita gas sampai dia i'tidal baru kita ruku. Jadi kalau sholat sirriyah misalnya, hati-hatilah Bapak dan Ibu, cepatkan bacaannya dari biasanya. Tapi kalau sudah kita terbiasa dengan imam, kita sudah tahu bagaimana bacaannya, bacalah seperti biasa. Tapi ada juga imam kita sudah siap baca Fatihah, tapi sholat sir ya, baca Fatihah, baca ayat. Rasanya kalau kita ulang lagi dari Fatihah dengan ayat belum juga selesai dia. Lama betul. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau Ustadz Bahram mungkin biasa-biasa saja ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat, sedang-sedang saja. Itu lanjutkan saja Bu ya, tapi jangan sampai imamnya menuju kepada sujud. Kalau misalnya gimana Bu?
Itu tadi bukan satu-satunya. Kalau bacaan itu wajib, lanjutkan. Tapi kalau bacaannya sunnah, stop saja, ikuti saja dia. Rabbighfirli subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu kan sunnah. Tapi sunnah itu pun jangan diremehkan. Karena kata Imam Al-Ghazali, beribadah itu sama dengan berniaga, jualan. Wajib itu modalnya, sunnah itu untungnya. Kalau kita beramal ibadah hanya mengerjakan yang wajib tidak sunnah, ibarat orang berdagang tidak pernah beruntung, modal saja. Mau tidak seperti itu kan, tidak mau kan. Jadi walaupun dia sunnah, tetap sempurnakan bacaannya. Rabbighfirli warhamni wajibun sampai wa'afini wa'fu anni. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya silakan Pak. Ini kalau berjamaah gitu kan, dari sujud ada pernah saya dengar itu Ustaz Hidayat. Pastikan dulu itu yang paling dekat itu benar kan? Ya. Kita lagi sujud kan? Ya. Ternyata kita menghitungkan itu sudah betul, kita naik lagi untuk baca Fatihah, baru bilang kalau dia sudah mulai. Aslinya di sini kata Ustaz itu kita percayakan kalau tepat kalau jauh intervalnya dulu. Gimana Ustaz? Iya. Berarti lambat betul lah bangkitnya dari sujud ke ruku terus. Kalau udah sampai iya kah? Memang dalam kajiannya memang begitu. Pastikan dulu imam sampai ke ruku atau ke i'tidal, kita baru bergerak. Itu semestinya memang begitu. Tapi itu tidak wajib. Kalau memang Bapak kira-kira dari sujud ke i'tidal, ke berdiri, menunggu imam dulu sampai berdiri, akan tertinggal Fatihah, tidak mesti ditunggu sampai dia. Tapi pastikan gerakannya lebih dulu ya. Tidak mesti ditunggu dia berdiri dulu baru kita bangkit dari sujud. Tapi memang sebaiknya, seafdolnya bagi seorang makmum, pastikan dulu imam sudah sampai ke gerakan berikutnya baru kita bergerak. Kadang begini, imam itu ada yang masih di rukuk misalnya, dia masih rukuk nih, sami Allahu liman. Ketika imam mendengarkan sami membacakan bersuara, makmum sudah bangkit. Gerakan makmum ini lebih kencang pula daripada imam. Itu batal. Itu makanya kajian beliau itu betul. Pastikan dulu imam berdiri pasti dulu, baru kita bergerak. Tapi tadi kalau kira-kira tidak terkejar kita membaca Fatihah karena menunggu dia, boleh belum sampai dia berdiri kita sudah bergerak, tapi pastikan pergerakan dia lebih dulu dari kita. Ini yang payahnya ini imamnya kalau sudah, mohon maaf, yang sudah tua renta, tentu gerakannya lambat itu. Nah, kalau kita pas dia membaca takbir kita bergerak, bisa jadi kita lebih dulu gerakannya daripada dia. Kalau gerakan makmum lebih dulu dari gerakan imam, berarti sholat berjamaahnya tidak sah. Makanya kajiannya harus seperti itu. Tapi Bapak, kalau memang kira-kira Bapak terlambat membaca Fatihah, boleh tidak sampai dia berdiri, tapi pastikan dia lebih berdulu daripada kita. Itu jawabannya Pak. Bahwa kalau imam mimbar kurang paham, dia selaku imam nggak paham. Ya. Akibat daripada yang tadi itu bisa nggak sempurna. Maksud ketidakfahamannya di mana letak? Ya, kalau dia kan imam itu yang Ustaz katakan tadi kan, sebelum dia membaca Fatihah atau setelah dia membaca Fatihah harus dia kasihkan interval. Oh ya, waktu jeda untuk makmum membaca Fatihah. Fatihah itu supaya dia sempurna baca Fatihah itu, imam itu harus juga mengetahui gerakannya, itu harus mengetahui dari dari sudut itu tadi kan Allahu Akbar gitu kan. Iya. Sempurnanya itu makmum harus tahu. Iya. Setelah dia mengatakan Akbar itu katakan dia sudah sempurna. Sudah berdiri. Iya. Sudah sempurna kan. Baru makmum naik berdiri. Iya.
Nah berdirinya makmum ini baca Fatihah itu baru iya karena imam sudah rukuk lagi. Ini yang katakan imam tidak paham dia gitu. Iya. Tidak batal jadinya. Ya. Jadi harus imam juga mengetahui kondisi makmumnya. Iya, betul. Makanya Rasulullah setiap dia sholat pandangin semua dulu. Iya. Ada yang tua enggak gitu? Ini bangsa-bangsa sudah jelas 60 semua Iya. gerakan. Jangan main gas gitu Pak ya. Iya, makanya tadi saya sampaikan imam itu harus memberikan jeda kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Jadi ke depan ini untuk pelajaran untuk kita semua termasuk saya. Karena selama ini ketika kalian main amin, main gas saja. Jadi itu tadi kita berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Rasanya Fatihah itu setengah menit cukup ya. Tapi kalau setengah menit misalnya jeda, kalau yang tak biasa itu jadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau tidak biasa. Jadi ke depan itu memang sebaiknya imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima adalah rukuk. Rukuk itu minimalnya sampai tangan kita ke lutut. Minimalnya. Tidak usah pun kita terlalu bungkuk betul, tapi kalau sudah sampai tangan kita ke lutut itu sudah sah. Tapi afdolnya pastikan badan atau punggung kita sudah lurus. Itu afdolnya. Bagi perempuan dianjurkan tangannya agak merapat ke dadanya. Itu dianjurkan. Ya. Setiap ruku wajib ada tomak. Disinilah mulai adanya tomak ninah itu Bapak dan Ibu. Apa maksud tomak ninah? Tomak itu tenang sebentar. Tenang sebentar. Kenapa harus ada tomak ninah itu? Agar kita tidak sholat. Begini. Ada orang sholat seperti itu. Belum mau, mungkin lagi menunggu travel, mungkin mau pergi balik kampung. Ada orang seperti itu. Itu makanya kenapa sholat berjamaah itu lebih afdol dan lebih utama 27 derajat. Karena itu tadi tomak ninahnya sempurna, bacaannya sempurna, tenang. Sekurang-kurang tomak ninah itu adalah membaca subhanallah. Berapa lama kita membaca subhanallah, segitulah minimalnya tomak ninah. Apalagi bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dibaca pula 3 kali. Kata Nabi lagi, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujudlah sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Tenang dalam keadaan sujud artinya adanya tomak nina. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat untuk rukun yang seterusnya. Di lain kesempatan kita sampaikan lagi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.